warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sahril dengan NIM 28921500030 dari Prodi Manajemen Reguler Plus mata kuliah Manajemen Keuangan, dosen pengampu Bapak Darmawan MM. Kali ini untuk memenuhi tugas atau untuk memenuhi ujian tengah semester, di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan dan juga nanti akan ada contohnya. Secara umum, laporan finansial atau laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Terdapat 2 jenis laporan laba rugi yang biasa digunakan untuk bisnis. Pertama adalah single step dan kedua adalah multiple step. Apa itu laba rugi single step? Laporan laba rugi single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Persamaan yang digunakan dalam laporan laba rugi single step adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurang beban ditambah kerugian. Laporan laba rugi single step menggunakan persamaan dasar akuntansi langsung dari aktivitas keuangan bisnis Anda. Mudah dipahami dan relatif mudah dibuat dan cocok untuk bisnis berskala kecil. Apa itu laporan laba rugi multiple step? Laporan laba rugi multiple step berisi lebih banyak informasi umum daripada yang disertakan dalam laporan laba rugi single step. Tetapi laporan ini menggunakan banyak persamaan untuk menentukan keseluruhan perhitungan laba rugi. Laporan laba rugi multiple step memecah pendapatan operasional dan biaya operasional, juga pendapatan non operasional dan biaya non operasional. Laporan laba rugi multiple step menggunakan tipe formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang biaya barang terjual. Harga pokok penjualan dikurangi dari penjualan bersih ini memberikan laba kotor. Yang kedua, pendapatan operasi, laba kotor beban operasi. Laba kotor dikurang beban operasi. Biaya operasional ini dikurangi dari laba kotor. Ini memberi Anda penghasilan operasional. Yang ketiga, penghasilan bersih. Penghasilan sama dengan penghasilan operasi ditambah item non operasi. Pendapatan operasional ditambahkan ke pendapatan non operasional bersih keuntungan. Beban dan kerugian angka terakhir ini memberikan laba bersih atau rugi bersih bisnis untuk periode laporan. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas. Jadi laporan keuangan yang keduanya adalah laporan arus kas atau yang disebut dengan cash flow. Ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika Anda mengevaluasi struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas serta aktiva bersih perusahaan. Tak hanya itu, Anda pun bisa memanfaatkan sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik.
Tujuannya pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari FIPA bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Mengapa laporan keuangan ini akan ditemukan pada berbagai perusahaan besar atau publik? Sebab sebagai besar mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks dalam perubahan-perubahan akun entitas di tahun terkaitnya. Selanjutnya ada laporan neraca. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode dalam penerapannya. Laporan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk kontrol atau horizontal. Pada hakikatnya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang saham dari suatu perusahaan, siapa kreditur yang ada, peraturan pemerintah yang ada, dan berbagai kebijakan lain. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun. Catatan-catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkannya, tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Namun demikian, informasi yang termasuk dalam catatan atas laporan finansial seringkali penting karena dapat mengungkapkan masalah mendasar terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Yang pertama, untuk menilai kondisi upah sebagai bahan evaluasi bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Cara membuat laporan keuangan. Yang pertama, mengumpulkan serta mencatat transaksi perusahaan. Yang kedua, memindahkan jurnal ke buku besar. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. Keempat, mengumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca lajur, menulis laporan keuangan, membuat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya ini adalah contoh dari PT Mayura Indah Tbk dan entitas anak, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018. Angka-angka disajikan dalam bentuk rupiah kecuali dinyatakan lain. Di sini seperti penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, dan seterusnya. Kita lihat di sini seperti ini dari 2019 dan 2018. Selanjutnya juga ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian dari PT Mayura Indah Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018. Angka-angka disajikan dalam bentuk rupiah kecuali dinyatakan lain seperti yang kita lihat di bawah ini. Kita bisa lihat sama-sama, ini adalah laporannya. Selanjutnya ada laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018. Angka-angka disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Kita lihat di sini arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan dari pelanggan dan lain-lain, pembayaran kepada
pemasok, kontraktor, karyawan, dan lainnya. Ini adalah juga termasuk dari arus kas dari aktivitas operasi. Ada juga arus kas dari aktivitas investasi, penerimaan bunga, hasil penjualan aset tetap, perolehan aset tetap, penambahan uang muka pembelian. Dari 2019 31 Desember yang berakhir di 31 Desember 2019 dan 2018. Kita lihat yang ada di sini. Mungkin itu aja contoh dari laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.